wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya Alifah Anissa Fitri dengan NIM 12440600068 akan menyampaikan pemaparan untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Ulumul Quran, yang dimana saya akan memaparkan tentang surat Al-A'raf ayat 54 dinilai dari dua aspek. Yang pertama, saya akan memilih aspek munasabah Al-Quran, dan lalu yang kedua saya akan memilih aspek muhkam dan mutasyabih. Sebelumnya, saya izin untuk membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya lihat dari segi munasabah Al-Quran. Secara konteks, ayat ini memiliki kesinambungan yang sangat kuat dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 53. Pada ayat 53, Allah menggambarkan tentang penyesalan orang-orang yang mendustakan Al-Quran saat kebenaran telah datang kepada mereka. Mereka mempertanyakan, adakah jalan kembali? Adakah syafaat yang bisa menolong mereka? Lalu ayat 54 yang tadi sudah saya bacakan ini hadir sebagai apa? Sebagai penegasan logis dan teologis bahwa Allah yang menurunkan wahyu adalah Tuhan yang menciptakan dan juga mengatur seluruh alam semesta ini. Artinya, mengapa manusia harus percaya kepada Al-Quran? Karena yang menurunkannya adalah Zat yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatu dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagaimana tertulis di Al-Quran yang sudah tadi saya bacakan, yang mana arti dari ayat yang tadi saya bacakan itu, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, di sini tuh sudah jelas kalau misalkan ayat 54 ini hadir untuk sebagai penegasan untuk ayat 53 yang sebelumnya. Yang dimana di ayat 53 tersebut masih banyak orang-orang yang meragukan kenapa kita harus percaya kepada Al-Quran gitu. Lalu turunlah ayat 54 ini, yang dimana ini menjelaskan kalau Al-Quran itu datangnya dari Allah, dan Allah adalah Zat yang Maha Kuasa, yang dimana segala sesuatu di alam semesta ini diatur oleh Allah gitu. Lalu ini adalah contoh bentuk munasabah antar ayat dalam satu surah. Kenapa? Karena terdapat kesinambungan makna antara ayat 54 dan 53 yang dimana itu masih dalam satu surah. Maka dari itu munasabah ini adalah jenis munasabah antar ayat dalam satu surah. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu dari aspek muhkam dan mutasyabih. Jika kita melihat dari sudut pandang muhkam dan mutasyabih, ayat ini mengandung keduanya secara harmonis. Kenapa? Karena yang pertama, pada kalimat Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, itu termasuk kebagian muhkam. Kenapa? Karena artinya adalah sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini tuh maknanya sudah jelas, sudah logis gitu, sudah jelas dan dapat dipahami secara rasional, tidak samar-samar gitu artinya. Karena sudah jelas ini tuh menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, pengaturan alam semesta, serta kekuasaan Allah yang mutlak. Sedangkan kalimat setelahnya yang berbunyi Tsummastawa 'alal 'arsy, yang dimana artinya kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, pada kalimat ini baru masuk ke dalam bagian mutasyabih. Kenapa? Imam Malik berpendapat istiwa itu bersemayam sifatnya maklum, maksudnya diketahui maknanya, tapi caranya kita tidak mengetahui. Dan mengimaninya adalah wajib, serta mempertanyakannya termasuk ke dalam bid'ah.
Artinya kita mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arsy, cuman kan kita tidak tahu bagaimana caranya Allah itu bersemayam gitu, dan ini termasuk perkara yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia dan harus diimani dengan penuh tawadu tanpa menanyakan bagaimananya. Jadi di surat Al-A'raf ayat 24 ini menjawab keduanya, yaitu ada ayat muhkam dan ayat mutasyabihnya. Ayat muhkamnya di mana? Ayat muhkamnya sudah menjelaskan kalau Allah menciptakan alam semesta ini dengan 6 masa. Lalu ayat mutasyabihnya terdapat pada kalimat Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, gabungan dua sisi ini mencerminkan metode Al-Quran dalam membangun akidah melalui pemahaman logis yang tegas dan keimanan terhadap hal gaib yang tidak bisa dipahami secara empiris. Kesimpulannya, dengan demikian surat Al-A'raf ayat 54 memiliki posisi penting dalam struktur surat maupun dalam membentuk prinsip akidah. Ayat ini menyambung secara kuat dengan ayat sebelumnya sebagai penegasan kebenaran wahyu dan membuka jalan ke ayat-ayat setelahnya yang menyeru kepada penghambaan. Dari aspek muhkam dan mutasyabih, ayat ini menunjukkan keseimbangan Al-Quran antara logika dan keimanan. Ayat ini menegaskan bahwa mengenal Allah tidak cukup hanya lewat alam atau dalil akal saja, tetapi juga melalui tunduknya hati dan iman terhadap keagungan yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Demikian pemaparan saya tentang surat Al-A'raf ayat 54 ini, yang dimana dinilai dari dua aspek, yaitu munasabah Al-Quran dan muhkam dan mutasyabih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.